Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Nah, sebelum kita mempelajari materi kali ini, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuannya ialah para siswa mengetahui pengertian dari hewan langka dan tumbuhan langka. Yang kedua, para siswa mengetahui penyebab tumbuhan dan hewan itu menjadi langka. Yang ketiga, para siswa mengetahui bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang terakhir, tujuannya ialah para siswa mampu menyebutkan hewan-hewan dan tumbuhan yang sudah langka. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk pembahasan tentang pengertian dari hewan dan tumbuhan langka. Apa itu hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka ialah hewan dan tumbuhan yang hampir punah dan juga jumlahnya, populasinya sangat sedikit dan hanya ditemukan di beberapa tempat saja. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan langka ini perlu dilindungi. Langsung kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan itu langka. Yang pertama ialah pemburuan liar. Banyak manusia yang melakukan pemburuan yang di waktu dulu hanya sekedar untuk dikonsumsi, ya, baik itu hewan maupun tumbuhan, tapi hari ini dijadikan sebagai hobi. Bahkan tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai obat. Yang kedua ialah perdagangan. Karena harga yang sangat mahal dari hewan dan tumbuhan langka ini, maka demi mencari keuntungan yang besar, ya akhirnya diperjualbelikan. Yang ketiga ialah penebangan hutan secara liar yang menyebabkan habitat asli dari hewan dan tumbuhan ini hilang. Yang keempat ialah pembakaran hutan secara liar. Sama seperti penebangan hutan, pembakaran hutan ini pun juga akan menyebabkan habitat dari tumbuhan hewan ini hilang, dan juga bisa menyebabkan hewan dan tumbuhan ini pun akan mati. Yang kelima ialah pembangunan pemukiman penduduk. Ya, areal hutan, karena jumlah manusia semakin lama semakin banyak, maka dibangunlah pemukiman-pemukiman, sehingga areal hutan pun juga dihilangkan, dijadikan pemukiman penduduk. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan hewan dan tumbuhan ini menjadi langka. Itu faktor yang dipengaruhi oleh manusia. Ada juga faktor yang dipengaruhi oleh hewan tersebut, yaitu faktor sulitnya ia memperoleh keturunan. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang lain, tidak seperti hewan kucing misalnya. Dalam waktu sebentar dia punya anak banyak, dan tidak begitu lama lagi dia pun bisa melahirkan lagi. Nah, hewan-hewan langka ini ya sangat sulit memperoleh keturunan. Andaikan memperoleh keturunan pun waktunya sangat lama dan jumlahnya sangat sedikit. Itulah yang menyebabkan hewan dan tumbuhan ini menjadi langka. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang menyebutkan hewan-hewan dan tumbuhan langka. Berikut adalah beberapa contoh hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah orang hutan. Hewan ini keberadaannya hampir punah karena jumlah populasinya semakin berkurang dan juga habitatnya mulai hilang karena dibangun pemukiman-pemukiman penduduk dan juga areal perkebunan. Orang hutan itu berada di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Yang kedua, harimau Sumatera, yaitu hewan yang hidup di daerah Sumatera ini hampir punah karena pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan juga pembakaran hutan yang menyebabkan habitatnya hilang. Dan diketahui sampai hari ini jumlahnya tinggal 400 ekor saja. Oleh karena itu, harimau Sumatera termasuk hewan langka yang harus dilindungi. Contoh yang ketiga ialah gajah Sumatera.
Jumlah gajah Sumatera ini hampir berkurang dalam waktu 25 tahun terakhir, separuh dari populasinya berkurang. Hal ini disebabkan oleh pembakaran dan juga penebangan hutan secara liar, sehingga gajah ini harus pergi dari tempat aslinya dia, yaitu di areal hutan, dan akhirnya gajah-gajah ini masuk ke dalam pemukiman penduduk, ya, sehingga terjadi konflik antara penduduk dan juga gajah tersebut, sehingga gajah-gajah ini dibunuh. Ada pula gajah ini diburu oleh orang-orang untuk diambil gadingnya, dan gajah Sumatera ini berada di daerah Sumatera pastinya. Yang keempat ialah badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di Ujung Kulon, Banten. Badak bercula satu ini memiliki cula satu di hidungnya, di mana keberadaannya hampir punah disebabkan karena pemburuan liar untuk diambil culanya. Culanya ini digunakan sebagai bahan obat-obatan. Yang kelima ialah burung cendrawasih. Burung yang bulunya sangat indah ini berasal dari daerah Papua. Burung cendrawasih terancam punah karena diburu oleh manusia karena menyukai bulunya yang sangat indah. Yang selanjutnya ialah komodo. Komodo disebut juga dengan kadal raksasa karena tubuhnya sangat besar dan menyerupai kadal, maka disebut kadal raksasa. Komodo ini hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, dan keberadaannya hampir punah karena pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan juga kekurangan makanan. Selain hewan-hewan tersebut, masih banyak hewan-hewan lainnya, seperti burung jalak Bali, harimau Jawa, anoa, dan lain-lainnya. Untuk berikutnya kita masuk tentang tumbuhan-tumbuhan langka. Yang pertama, tumbuhan langkanya ialah Rafflesia arnoldi. Mungkin kalian pernah melihat Rafflesia arnoldi, ya. Tumbuhan ini hidup parasit pada tumbuhan yang lainnya, dan bagian ujungnya itu bisa dijadikan sebagai obat sehingga banyak diburu oleh orang. Nah, keberadaannya, ya, Rafflesia arnoldi ini berada di Pulau Sumatera dan juga di daerah Kalimantan. Selanjutnya yaitu tumbuhan Amorphophallus titanium atau biasa disebut dengan bunga bangkai. Bunga ini adalah bunga terbesar di dunia yang dia memiliki tinggi hampir sampai 5 meter. Nah, bunga ini menghasilkan bau seperti bau bangkai untuk mengundang serangga seperti lalat, ya, untuk membantu proses penyerbukannya. Tumbuhan langka berikutnya ialah kantong semar. Kantong semar ini ialah tumbuhan pemakan serangga. Dari tumbuhan kantong semar ini akan mengeluarkan nektar sehingga menarik perhatian serangga, sehingga serangga tersebut masuk ke dalamnya, lalu tergelincir masuk ke dalam kantong semar tersebut dan diserap nutrisinya. Kantong semar, ya, berada di Pulau Kalimantan dan juga di daerah Sumatera, dan ada juga di hutan di Jawa, yaitu di hutan Tangkuban Perahu. Tumbuhan berikutnya ialah cendana. Tumbuhan cendana ini hidup di Nusa Tenggara Timur, di mana biasanya pohon cendana ini digunakan sebagai rempah-rempah dan juga pengharum. Nah, pohon cendana ini banyak diburu oleh orang karena yang harganya yang mahal. Tumbuhan berikutnya ialah pohon gaharu. Pohon gaharu ini, ya, biasa dijuluki juga dengan emas beraroma dari surga. Dan gaharu ini, ya, berada di pedalaman Pulau Kalimantan, dan tumbuhan gaharu ini langka karena banyak diburu orang karena harganya yang sangat mahal. Tumbuhan langka berikutnya ialah bunga edelweiss. Nah, bunga edelweiss ini ialah bunga yang ketika dipetik tidak langsung layu, ya. Jadi luar biasa bunga edelweiss ini, dan bunga edelweiss ini termasuk bunga yang paling disukai oleh sangat banyak serangga, dan bunga edelweiss ini termasuk bunga yang dia hidupnya cukup lama, yaitu sampai 100 tahun. Selain
tumbuhan langka yang tadi kakak sebutkan, masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain seperti anggrek bulan, anggrek hitam, tumbuhan ulin, dan lain-lainnya. Itulah jenis tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka ini. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pelestarian in situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan pada habitat aslinya. Dan yang kedua ialah pelestarian ex situ, di mana pelestarian hewan dan tumbuhan ini dilakukan di luar daerah aslinya atau habitat aslinya. Langsung saja kita masuk pembahasannya satu persatu. Yang pertama ialah pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ialah cagar alam. Ya, yang kedua ialah dengan membangun suaka marga satwa. Dan yang ketiga ialah dengan membangun taman nasional. Yang keempat ialah dengan membangun taman hutan raya. Dan yang terakhir, yang kelima ialah dengan membangun taman wisata alam. Itulah cara dari pelestarian secara in situ. Yang kedua yaitu pelestarian secara ex situ. Dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ialah dengan cara rehabilitasi. Yang kedua ialah dengan cara penangkaran. Dan yang terakhir yaitu dengan cara budidaya tumbuhan. Itu saja pada pembahasan kali ini. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian cari informasi dari sumber-sumber yang lain agar lebih paham dan juga lebih mantap kalian menguasai ilmu ini. Dan jika ada kekurangan bisa kalian sampaikan di sini ya melalui kolom komentar. Kritik dan saran sangat kakak harapkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.